Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqh Sirah karangan almarhum Al-Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih rahmatul abrar wa irfa' darajatahu fi ala illiyin. Yang program ini diterbitkan oleh Al-Ustaz Syafiq Zulkifli. Kita sampai kepada siri yang ke-86. Masih menceritakan berkenaan dengan 3 orang yang dipulaukan oleh kaum muslimin menuruti perintah Rasulullah untuk memulaukan kepada mereka disebabkan oleh karena pelanggaran yang mereka lakukan karena melanggar perintah Rasulullah untuk ikut bersama dalam berperang dalam peperangan Tabuk, akan tetapi mereka tidak ikut bersama dengan Rasulullah, yang pada akhirnya Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada mereka. Dalam siri yang lalu saya jelaskan bagaimana Nabi SAW menghukum kepada ketiga orang itu untuk tidak dibenarkan seorang pun daripada kaum muslimin berbicara kepada mereka. Dan ini adalah merupakan satu hukuman yang menyentuh kepada hati dan perasaan seseorang, yang itu adalah amat berat. Dan saya jelaskan dalam siri yang lalu adalah dugaan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menentukan bentuk dugaan apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, dan bukan hak kita sebagai manusia atau sebagai objek yang akan diduga boleh memilih jenis dugaan. Tidak, akan tetapi hak kita, hak Allah adalah Allah berhak untuk menentukan dugaan apa yang akan diberikan. Sikap kita adalah atau hak kita adalah menyikapi dugaan itu dengan sikap yang sesuai untuk kita mengambil sikap ke atas dugaan tersebut, yakni menerima. Yang pertama, of course, tentunya tidak boleh kita nak mengatakan kenapa saya diduga dengan dugaan yang seperti ini. Ini sikap tidak menerima kepada dugaan dan menyalahi kepada batasan-batasan yang tidak boleh dilangkahi oleh seorang hamba di dalam menentukan di dalam menyikapi dugaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama, ridha. Tanda keridhaan seseorang adalah tidak protes ataupun tidak mempunyai sikap menolak dengan dugaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan kenapa saya diduga dengan yang ini bukan dengan yang lain. Itu adalah sifat tidak menerima. Sepatutnya seorang hamba bila mana diduga, sikap yang pertama adalah menerima, ridha dengan dugaan tersebut. Yang kedua adalah sikapnya adalah dengan bersabar menghadapi dugaan sambil yang ketiga adalah berharap, berusaha untuk menyelesaikan atau menghadapi dugaan itu, baik itu dengan doa ataupun dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam menghadapi dugaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang daripada mereka, ketiga orang yang dihukum oleh Rasulullah SAW adalah Ka'ab bin Malik, yang saya ceritakan dalam siri yang lalu. Kisahnya bagaimana beliau menceritakan tentang keadaan dirinya ketika dipulaukan, dan di saat beliau itu dipulaukan di kalangan sahabatnya sendiri, kerabatnya sendiri, dan orang-orang yang sayang kepadanya, datang tawaran daripada pihak luar, daripada Raja Ghassan, yang menawarkan kepada Ka'ab bin Malik untuk datang ke Asyam untuk dibantu, dilayan, dan juga diberikan segala keperluannya. Akan tetapi Ka'ab bin Malik menolak tawaran itu disebabkan oleh karena keyakinannya kepada Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah telah menyatu di hati dan sanubarinya. Maka beliau enggan untuk menjual marwah agama ini dengan tahta ataupun dengan harta ataupun dengan kuasa ataupun dengan apapun juga, disebabkan oleh karena
marwah iman dan marwah agama itu adalah lebih berharga daripada apa saja yang ada di atas muka bumi ini, disebabkan marwah agama dan iman itu yang membawa keselamatan, kebahagiaan, kesenangan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Ka'ab ibn Malik menceritakan bahwasanya setelah berlalu lebih kurang 40 hari, ketiga orang itu termasuk Ka'ab ibn Malik dipulaukan, yakni tidak seorang pun berbicara. Dan saya katakan kalau manusia ini adalah makhluk sosial, yakni tak boleh hidup sendiri, mesti ingin berkawan, mesti ada teman. Nabi Adam ketika dicipta oleh Allah di syurga dijadikan teman oleh Allah dengan adanya Siti Hawa. Ketika di atas muka bumi ini adanya semakin ramai zuriat daripada Nabi Adam, dan demikian seterusnya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang ingin hidup bermasyarakat dengan yang lain. Sementara bila mana dipulaukan dan tidak mendapatkan bahagian daripada fitrah atau sifat semula jadi daripada keperluannya kepada masyarakat untuk bersahabat dan berteman dan meluahkan, berbicara, bercakap dan lain sebagainya, maka itu adalah perkara yang berat yang dialami oleh Ka'ab ibn Malik. Akan tetapi sebagai hamba yang beriman adalah ridha dengan hukuman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hukuman, dugaan adalah merupakan satu ujian untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlalu 40 hari, kata Ka'ab ibn Malik, dalam keadaan beliau dipulaukan itu, maka datang utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tini, datang kepada saya. Faqal, lalu utusan itu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Kata utusan Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah menyuruh kamu agar supaya kamu menjauhkan diri daripada istrimu. Faqultu, kata Ka'ab bin Malik mengatakan, utalliquha amma la af'al. Adakah maksud daripada perintah Rasulullah itu saya ceraikan istri saya, atau apa patut saya buat? Dijawab, qala la, tidak, akan tetapi kamu tidak diperbolehkan mendekatinya. Allah, dugaan lagi yang berat. Diduga dipulaukan. Diduga adanya tawaran peluang yang begitu hebat daripada Raja Ghassan. 2 kali dugaan. Yang ketiga adalah orang yang menemani, yang selalu bersama dengan kita suka dan duka, yaitu pasangan yang melayan kepada kita, yang menemani kepada kita di rumah, yang menjadi tempat untuk kita nak meluahkan perasaan, keluhan apa yang berlaku di luar sana, pun pada akhirnya diperintahkan untuk tidak didekati, yakni musibah tiga beruntun. Yakni sedang pendengar di yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang bila mana menghadapi musibah, mereka adalah ingin dengan cepat musibah itu hilang dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diduga oleh Allah dengan satu dugaan, ketika dia mengharapkan dugaan itu diangkat, diduga lagi oleh Allah dengan dugaan tambahan daripada dugaan yang pertama. Tidak cukup daripada dugaan yang pertama dan kedua, ditambah lagi dengan dugaan yang ketiga. Ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hati dan jiwa seseorang yang mempunyai pure kesucian mutlak, iman pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang dugaan demi dugaan, kecuali akan disikapi dengan ridha kepada Allah, pasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang yang beriman itu yakin segalanya datang daripada Allah, dan seorang beriman itu yakin Allah tidak mungkin berkehendak dengan kehendak yang tidak baik. Seorang beriman itu yakin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang lebih besar daripada dugaan yang besar, yang berat yang kita hadapi. Maka dengan demikian, kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan,
dugaan yang menimpa kepada saya ini, kalau saya tengok daripada 4 aspek, kalau tak kena, maka saya anggap dugaan itu sebagai nikmat. Yani subhanallah, falsafah Sayyidina Umar bin Khattab yang belajar daripada maha guru besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat perkara pahit jadi manis, melihat perkara susah jadi mudah, melihat perkara sempit jadi luas, melihat perkara berat jadi ringan. Subhanallah, ini semua adalah memerlukan kepada tarbiyah ruhiyah, tarbiyah nafsiyah, qalbiyah. Hati, jiwa, ruh kita perlu dididik dengan didikan Rasulullah untuk menyikapi pelbagaian kejadian dan yang kita hadapi dalam hidup ini. Yang berhadapan sebenarnya adalah kita punya hati dan kita punya ruh. Kalau bersedia, maka menghadapi segala masalah akan menjadi mudah dan ringan. Kata Sayyidina Umar, saya akan tengok dugaan kalau menimpa kepada saya daripada 4 aspek. Kalau tak kena kepada 4 aspek, dengan 4 aspek ini, maka saya anggap dugaan itu adalah sebagai nikmat. Yang pertama, kalau saya diduga, dugaan itu tidak menyentuh kepada akidah, kepada iman saya, ini antara kufur dengan iman, maka saya anggap dugaan itu adalah nikmat, disebabkan orang diduga yang diancam akidahnya boleh tergelincir kepada kekufuran adalah merupakan dugaan yang terberat berbandingkan kepada dugaan yang menimpa kepada tubuh badan ataupun harta dan lain sebagainya. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, kalau dugaan yang menimpa kepada saya ada dugaan yang lebih berat lagi. Kalau dugaan yang menimpa kepada saya ada dugaan lain yang lebih berat, saya anggap dugaan saya itu nikmat karena saya diduga dengan dugaan yang lebih ringan. Di sana ada yang lebih berat lagi. Yang ketiga, kalau saya diduga dan saya diberikan oleh Allah ridha dengan menghadapi dugaan tersebut, maka saya anggap dugaan itu adalah nikmat karena mampu menghadapi dugaan. Dan yang keempat adalah kalau saya diberi dugaan dan saya boleh bersabar, dan dengan sabar itu saya diganjar oleh Allah dengan pahala, maka saya anggap dugaan itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar demikian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin mengambil konsep Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda di dalam menghadapi pelbagai dugaan yang tak seorang pun daripada kita di dunia ini, tak kira agama apa, tak kira daripada bangsa mana, yang tak diduga oleh Allah. Hanya kepelbagaian sikap di dalam menghadapi dugaan mencerminkan tentang iman yang ada pada mereka yang menyikapi dugaan. Di manakah di antara mereka yang betul-betul beriman, memahami hakikat iman ketika diduga, dengan mereka yang tidak memahami hakikat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dugaan tersebut, yang beriman akan menyikapi dengan sikap-sikap yang positif seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sila pendengar dikim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'ab ibn Malik diduga oleh Allah dengan satu dugaan, ditambah lagi dugaan oleh Allah. Kita kena belajar daripada sikap Ka'ab ibn Malik ini. Terkadang dugaan yang menimpa kita di saat kita memerlukan kepada dugaan itu diangkat, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan lagi dugaan kepada kita. Jangan kita putus asa dengan mengatakan kalau Allah tidak makbulkan doa saya supaya musibah ini diangkat. Allah tidak terima doa selamat saya, yang ingin selamat daripada musibah ini, ditambah lagi dengan dugaan yang lain. Jangan berburuk sangka kepada Allah sehingga Allah akan berikan kepada orang yang buruk sangka kepada Allah sesuai dengan buruk sangkanya itu, sebab dia berburuk sangka kepada Allah. Sementara Allah berfirman dalam haditsul qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bima sya. Saya akan berada di prasangka hamba saya, maka hendaklah hamba saya mempunyai prasangka terpulang kepada dia. Yani nak berprasangka baik, saya akan beri kebaikan. Berprasangka tak baik, akan datang kepadanya perkara yang tak baik sesuai dengan prasangka orang itu. Maka kita bila mana seseorang diduga oleh Allah subhanahu wa ta'ala
Jadikanlah dugaan itu seperti mana Sayyidina Umar bin Khattab adalah satu dugaan yang merupakan nikmat dari Allah kalau dapat menyikapi dengan cara Sayyidina Umar. Dugaan itu adalah untuk menghapuskan dosa. Dugaan itu untuk mengangkat derajat kita. Dugaan itu untuk menambahkan keimanan kita. Kalau difahami dengan menilai-nilai positif, maka kita akan ridha dengan dugaan tersebut dan akan melihat kepada dugaan itu adalah satu peluang untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, karena Allah adalah dekat dengan orang-orang yang bersabar. Orang bersabar adalah tentunya orang yang bila mana diduga dia bersabar, maka orang itu adalah didekati oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah adalah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ka'ab ibn Malik pada akhirnya mendapat dugaan yang ketiga, yaitu tidak boleh menghampiri kepada istrinya. Kemudian Ka'ab ibn Malik mengatakan kepada istrinya, alhiqi bi ahlik, yakni kamu tinggal saja di rumah keluarga kamu, fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, dan diamlah kamu wahai istriku di rumah keluarga kamu, yakni orang tuanya atau ahli keluarga yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukuman ini daripada saya. Falabithtu ba'da dzalika, maka saya duduk setelah itu selama 10 hari, sehingga bila mana berlalu daripada hukuman itu 50 hari, bermula daripada Nabi melarang kepada kaum muslimin untuk bercakap dengan kami, yakni 3 orang itu. Falamma shallaitul fajr, maka pada hari yang ke-50 saya salat subuh. Kemudian saya berada di dalam rumah. Fabaina ana jalisun, ketika saya sedang duduk selepas salat subuh, dalam keadaan saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan satu keadaan Rasulullah dan kaum muslimin selepas salat subuh akan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, sebagaimana Imam Nawawi menukilkan satu hadis dalam kitab Al-Adhkar. Maksud daripada hadis itu, barang siapa salat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari, lalu salat 2 rakaat yakni salatul isyraq, maka dia akan kembali dengan membawa pahala ganjaran haji dan umrah sempurna dan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik yang selepas salat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat, yakni sempit sangat aku punya perasaan, hati ini tertekan dengan keadaan, dan dugaan yang menyentuh kepada perasaan adalah jauh lebih berat berbandingkan kepada dugaan yang menimpa kepada tubuh badan. Dalam keadaan hati saya ini dalam keadaan sempit, dalam keadaan tertekan dan sangat berat emosi yang saya hadapi. Sami'tu sawta sarikhin, saya mendengar suara seorang yang berteriak daripada Jabal Sila', yakni ada satu gunung dekat kota Madinah namanya Jabal Gunung Sila', bi'ala sautih, yakni dengan suara yang keras saya dengar suara itu, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah berita gembira yang akan datang kepada kamu. Mendengar suara itu belum lagi disampaikan apa berita gembira itu, kegembiraan yang dinanti-nantikan, kedatangan yang ditunggu-tunggu sejak lama itu, menyebabkan Ibn Malik mengatakan fakharartu sajidan, maka saya terus sujud, bermula dengan mendengar seorang berteriak, terimalah kabar gembira, belum disampaikan, dia pergi sujud dulu karena terlalu gembiranya menunggu saat-saat seumpama ini. Fa'araftu annahu qad jaa'a farajun, maka saya tahu kalau telah datang berita gembira, yakni hukuman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina, dan pengisytiharan yang dilakukan oleh Rasulullah akan taubat yang datang daripada Allah kepada kami hina salatul fajri, yaitu pada ketika salat subuh. Fadhahaban nas, maka ramai daripada kaum muslimin datang kepada Ka'ab bin Malik, yubashshirunana, yakni menyampaikan berita gembira, wa dhahaba qibala sahibayya mubashshirun, dan juga kepada 2 orang yang bersama dengan saya, yaitu
Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', mereka semua didatangi dan diucapkan tahniah. Ini juga adalah merupakan satu sikap perkongsian di dalam hal kegembiraan dengan saudara-saudara kita. Yang mendapat berita gembira taubat itu adalah 3 orang itu. Tapi yang ikut gembira adalah kaum muslimin. Yakni bergembira bersama dengan saudaranya yang mendapatkan kegembiraan. Bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mengasihi kepada saudaranya seperti mana dia mengasihi kepada dirinya sendiri. Artinya suka kepada saudaranya apa yang dia suka, tak suka perkara menimpa kepada saudaranya, bila mana yang dia pun tak suka kalau menimpa kepada dirinya. Perkongsian di dalam perkara-perkara yang baik dan perkongsian gembira dalam perkara-perkara yang baik, perkongsian sedih dalam perkara-perkara yang kesedihan yang menimpa kepada salah seorang daripada kita. Wahakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan persaudaraan antara orang-orang beriman itu adalah umpama satu tubuh badan. Kalau satu organ kita sakit, seluruh anggota tubuh badan sakit. Demikian juga kalau sehat, semua tubuh badan pun juga sehat. Demikian kaum muslimin keadaannya, mereka datang mengucapkan tahniah, dan di sini adalah disunnahkan sebagai adab persahabatan dengan orang lain. Bila mana orang itu mendapatkan berita gembira, baik itu anak, rumah baru ataupun apa saja yang menyebabkan orang itu gembira, untuk datang mengucapkan tahniah sebagai perkongsian gembira dengan kegembiraan yang didapat oleh saudara kita, bukan sebaliknya, yakni merasa hasad dan dengki, tak puas hati dengan kenikmatan yang didapat oleh saudara kita. Yang ramai di zaman kita sekarang ini, penyakit ini merebak di mana-mana, yaitu penyakit hasad, dengki. Bila mana melihat orang lain mendapatkan kenikmatan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, dabba ilaikum da'ul umam, akan merasuk, akan menyerap kepada diri kamu itu penyakit yang menimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Kemudian Nabi menceritakan apakah penyakit itu. Nabi menjawab, al-hasadu wal baghdha, hasad, dengki dan perasaan benci. Hasad adalah mengharapkan nikmat yang ada pada orang diangkat, dicabut oleh Allah karena dirinya tak puas hati dengan nikmat yang didapat oleh orang lain. Adapun kebencian, yakni benci kepada orang lain, baik bersebab atau tidak bersebab. Ini penyakit yang ada ramai manusia di zaman kita sekarang. Nabi bersabda, penyakit itu adalah al-haliqah, yakni pencukur. Nabi bersabda, aku tidak maksudkan penyakit itu adalah pencukur kepada rambut, akan tetapi pencukur kepada agama. Artinya, hasad dan dengki serta kebencian itu adalah akan meruntuhkan prinsip-prinsip agama hanya untuk memuaskan keperluan daripada hasad, dengki dan juga perasaan benci yang merupakan penyakit di dalam hati seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan hati kita daripada penyakit hasad, dengki dan benci, dan ditempatkan oleh Allah di dalam hati ini adalah perasaan mahabbah, kasih sayang, cinta, dan juga perasaan menghormati satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kaum muslimin insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang berita itu dan kaum muslimin pun pada akhirnya datang kepada ketiga orang itu mengucapkan tahniah. Kata Ka'ab ibn Malik, demi Allah, orang yang datang kepada saya memberikan kabar berita gembira akan datangnya hukuman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terlalu gembira, saya buka baju yang saya pakai dan saya hadiahkan kepada dia. Yakni disunnahkan, digalakkan seseorang itu bila mana mendapat berita gembira, orang yang menyampaikan berita gembira itu diberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih dan juga ihsan kepada orang yang menjadi sebab kegembiraan kepada kita. Ka'ab ibn Malik pada waktu itu
tak ada apa yang boleh dibagi, maka bajunya yang dipakai itu dibuka dan diberikan kepada seorang yang membawa berita gembira sebagai satu ungkapan terima kasih kepadanya. Maka Ka'ab bin Malik yang dipanggil oleh Rasulullah meminjam baju orang lain. Baju, subhanallah, bajunya hanya satu sehelai sahaja yang dipakai, itu saja yang lekat pada tubuh badannya, itu yang diberikan sehingga nak pergi jumpa dengan Nabi pinjam baju orang lain. Subhanallah, para sahabat mereka adalah di dalam keadaan mereka yang cukup sederhana, tidak mengurangkan darjat mereka di sisi Allah. Yang dibanding kata Nabi Muhammad, kalau kamu menginfakkan seberat gunung Uhud berupa emas, adalah tidak sama dengan satu mud, satu cupak yang daripada gandum yang diinfakkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka terlalu tinggi kedudukannya di sisi Allah karena ridha mereka, karena sabar mereka, karena perasaan menerima mereka dan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah merupakan hakikat kedudukan seseorang di sisi Allah, kenyamanan, kemewahan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana hatinya mewah, hatinya tenang, hatinya kaya, bukan hanya terhad kepada kekayaan segi zahir, karena sesungguhnya seperti mereka para sahabat Nabi SAW, umpama Ka'ab bin Malik pun juga yang tidak mempunyai baju lebih daripada apa yang dipakainya, tetapi memiliki kekayaan hati dengan Allah yang luar biasa, yang ramai daripada orang-orang yang mempunyai kekayaan harta tetapi hatinya miskin, hatinya tak punya, hatinya merana, disebabkan oleh kerana memahami kekayaan hanya kepada zahir sahaja, sehingga mengumpulkan harta yang zahir, sementara yang lebih perlu untuk dikayakan yaitu hati ini dengan Allah diabaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati ini kaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memahami hakikat kebenaran hakiki tentang kekayaan yang dimaksudkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dia pun pinjam baju orang, bawa baju itu, pakai baju itu, dan pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sampai ke masjid, Rasulullah datang para sahabat yang berada di masjid faujan, yakni kelompok demi kelompok, semuanya mengucapkan tahniah kepada kamu wahai Ka'ab bin Malik, yakni masing-masing semua para sahabat ada yang datang rumah untuk bagi tahu. Ketika Ka'ab bin Malik datang ke masjid, mereka yang ada di masjid pun juga mengucapkan tahniah, perkongsian di dalam kebaikan, perkongsian dalam kebahagiaan yang kita amat memerlukan kepada perkara yang sedemikian, khususnya di zaman kita sekarang ini. Sekalian sedang pendengar Radio Ikim dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dakhaltul masjidah, lalu saya masuk masjid, kata beliau. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas. Aku dapati Nabi sedang duduk dan dikelilingi oleh ramai daripada sahabat-sahabatnya. Faqama ilayya Talhatu bin Ubaidillah. Lalu bangkit dan berdiri menuju kepada saya seorang bernama Talha bin Ubaidillah, yuharwil, yakni meluncur atau lari, hatta safahani wa hanna'ani, dan dia bersalaman kepada aku dan juga mengucapkan tahniah kepada aku. Wallahi, kata demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, tak seorang pun daripada muhajirin yang berdiri menyambut kedatangan saya dan datang kepada saya untuk mengucapkan tahniah kecuali Talha, yang perbuatan itu tidak akan aku lupakan. Artinya mereka yang mengucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik adalah mereka yang berada dalam masjid dalam keadaan duduk, ataupun hanya dengan menyampaikan dengan mulut sahaja mereka menyampaikan tahniah itu kepada Ka'ab bin Malik, kecuali Talhah yang dia berdiri dan datang kepada Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik,
itu sikap aku tidak boleh lupakan. Dalam hal ini, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati seseorang yang layak untuk dihormati dengan berdiri dan datang kepadanya adalah merupakan sikap yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdiri untuk orang yang mulia dan menghormati, melayan dengan sambutan berdiri kepada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara yang dilarang, maka perbuatan itu yang berlaku di hadapan Rasulullah, berdirinya Talha untuk Ka'ab ibn Malik dan datangnya kepada Ka'ab bin Malik untuk mengucapkan tahniah, tentunya akan ditegur oleh Nabi SAW. Akan tetapi kejadian itu berlaku di hadapan mata Rasulullah. Nabi tidak menegur. Tidak menegurnya Nabi adalah sebagai satu iqrar, yakni pembenaran kepada sikap untuk berdiri menyambut kedatangan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan meluncur datang kepadanya untuk bersalaman. Dan di sini adalah merupakan bahagian daripada adab antara seorang dengan orang muslim yang lain adalah bersalaman, seperti mana Talha bin Ubaidillah mendahulukan bersalaman sebelum mengucapkan tahniah. Maka dalam hal ini adalah adab mereka para as-sahabah yang perlu diambil juga adalah bersalaman dan juga mengucapkan tahniah. Yang ini adalah memberikan kesan kepada orang yang disambut ataupun orang yang nak diucapkan tahniah, sehingga Ka'ab bin Malik, saya tak boleh lupa sikap Talha bin Ubaidillah, yakni amat berkesan sikap itu kepada Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in. Qala Ka'bun, maka Ka'ab berkata, falamma salamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur, aku dapati wajahnya adalah penuh dengan kegembiraan. Bersinar cahaya beliau aku nampak ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah bila mana melihat kepada wajah Nabi dalam keadaan berseri-seri, mereka berikan perumpamaan ka'annahu qid'atu qamar, umpama potongan bulan purnama yang terang. Demikian wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana beliau bergembira. Menampakkan wajah berseri-seri ini adalah bahagian daripada sedekah kepada orang lain. Demikian juga sikap Rasulullah ketika ingin mengungkapkan bagaimana beliau amat menghargai kepada sikap kejujuran Ka'ab ibn Malik yang bersikap jujur, mempertahankan kebenaran walaupun yakin dirinya akan dihukum, akan tetapi dan sikap itu amat dihargai oleh Nabi SAW, yang awalnya ketika pelanggaran dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, Nabi senyum dengan senyuman maghdib, orang yang marah. Kali ini menampakkan dengan senyuman dan juga wajah yang berseri-seri, bukan hanya senyum sahaja, tapi wajah yang berseri-seri umpama sinaran cahaya bulan yang terang benderang, menyebabkan hati Ka'ab bin Malik sejuk dan terubati segala perasaan yang selama 50 hari itu membebankan kepada Ka'ab bin Malik dengan melihat senyuman dan juga berseri-serinya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abshir bi khairi yaumin, kata baginda Rasulullah, terimalah berita gembira dengan hari yang terbaik yang engkau lalui wahai Ka'ab bin Malik, bermula daripada hari engkau dilahirkan oleh ibumu, yakni ini adalah merupakan satu kelahiran yang kedua, yakni yang terbaik bagi engkau selama masa daripada kamu lahir hingga hari ini adalah merupakan hari yang paling baik bagi kamu, disebabkan oleh kerana hukuman yang diberikan kepadanya itu dibebaskan oleh Allah dengan diturunkan Al-Quran Al-Karim yang dibaca hingga akhir zaman. Ini adalah merupakan menunjukkan bagaimana
kedudukan sahabat itu, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan bagaimanakah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada ketiga orang itu adalah sikap jujur. Ini adalah perkara yang menyebabkan atau nilai-nilai murni yang penting yang merupakan pegangan Rasulullah bermula daripada awal beliau berdakwah adalah berpegang kepada kejujuran. Nabi SAW ditanya oleh Ka'ab bin Malik, "Amin indaka ya Rasulullah amin indillah?" Wahai Rasulullah, adalah hukuman ini diangkat daripada engkau, yakni Nabi yang bersabda, ataupun datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, "Qala bal min indillah." Akan tetapi perkara itu adalah diangkatnya hukuman itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu teruja perasaan Ka'ab bin Malik karena datangnya al-faraj atau diangkatnya hukuman itu langsung datang daripada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Agung, dan itu adalah merupakan satu manqabah, yakni kedudukan yang tinggi kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa arda. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, karena saya ini diterima taubatnya oleh Allah dan Allah juga menurunkan ayatnya untuk saya menerima taubat saya ini, saya akan bersedekah dengan semua harta yang ada pada saya untuk Allah dan juga Rasulnya." Yakni sebagai ungkapan gembira daripada Ka'ab bin Malik kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, nak bagi semua hartanya. Maka kata baginda Rasulullah, simpanlah sebahagian daripada harta kamu, itu adalah lebih baik bagi kamu, yakni untuk keperluan dirinya dan juga ahli keluarganya. Maka sebahagian disimpan dan sebahagian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innama najjani as-sidqu." Wahai Rasulullah, yang menyelamatkan saya ini, yakni daripada berdusta, daripada terpedaya dengan tawaran-tawaran yang datang daripada Raja Ghassan dan lain sebagainya, yang menyebabkan saya ini selamat adalah kejujuran saya. Wa inna min taubati, sesungguhnya bahagian daripada taubat saya ini buahnya adalah saya tidak akan bercakap kecuali perkara yang benar sahaja selagi saya masih hidup. Turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya menceritakan tentang 3 orang itu yang diterima taubatnya oleh Allah dalam surat At-Taubah. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunu ma'as-shadiqin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini turun khasnya kepada 3 orang itu, tapi sebagaimana diketahui dalam ilmu ulumul Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab, yang menjadi ukuran timbangan itu adalah amnya lafaz ayat, bukan khasnya sebab nuzulnya ayat itu. Walaupun sebabnya adalah khas kepada 3 orang, akan tetapi maksud ayat itu, arti ayat itu, kandungan ayat itu adalah merangkumi kepada seluruh umat manusia untuk bersikap jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kisah yang begitu menarik perhatian kita untuk sentiasa menjadi orang yang jujur dalam tutur kata, jujur dalam pandangan kita, jujur dalam pendengaran kita, jujur dalam hati kita, jujur dalam akal fikiran kita, dan jujur dalam segala tindakan kita. Maka kita termasuk orang-orang yang jujur. Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat, al-yawm, yakni hari ini, yakni di hari kiamat adalah hari yanfa'us shadiqina sidquhum, yang akan membawa manfaat kepada orang-orang yang jujur, kejujuran mereka. yakni orang-orang yang hari kiamat yang akan membawa manfaat kepada seseorang yang jujur adalah kejujuran mereka itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang
yang jujur dalam tutur kata dan jujur di dalam perbuatan dan jujur dalam segala tindakan kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.